Oke, selamat berjumpa kembali dalam proses pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh koefisien X kuadrat pada fungsi kuadrat terhadap karakteristik dari grafik fungsi tersebut. Kita akan membandingkan grafik dari dua fungsi kuadrat berikut ini, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 8, dan grafik dari fungsi fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurang 2x ditambah 4. Perbedaan koefisien dari kedua fungsi berikut ini adalah, kita lihat di sini, grafik ini memiliki nilai A itu 1, berarti positif. Sedangkan grafik yang di sini memiliki koefisien dari X kuadrat atau A itu ini, negatif 2. A-nya negatif 2. Jadi negatif itu koefisien dari X kuadrat. Nah, apa nanti pengaruhnya terhadap grafiknya? Mari kita lihat bersama-sama. Kita akan gambarkan grafik. Nah, untuk menggambarkan grafik, kita memerlukan beberapa koordinat titik yang dilalui oleh fungsi tersebut. Kita lihat sebelah kiri dulu. Fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8. Kita bisa lihat dulu pertama dari koordinat titik potong terhadap sumbu x. Ya, atau kita bisa juga mencari beberapa koordinat titik yang dilalui oleh grafik ini. Misalnya seperti ini. Kita ambil kalau X-nya itu sama dengan 0 ya. Kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka nilai fungsinya ini semua X diganti 0. 0 kuadrat 0 dikurang 6 kali 0, 0 ditambah 8, 8. Maka kita dapat pasangan 0,8. Kemudian kita cari lagi, kalau X-nya 1, maka nilai fungsinya adalah 1 kuadrat itu 1, dikurang 6 kali 1 itu 6, nah 1 dikurang 6 itu negatif 5, ditambah 8 itu positif 3, berarti dapatlah koordinat titik 1,3. Kalau X-nya kita ganti dengan kita ganti dengan 2. Maka nilai fungsinya adalah 2 kuadrat itu 4, dikurang 6 kali 2 itu 12. Nah, 4 dikurangi 12 itu negatif 8. Negatif 8 ditambah 8 itu 0. Dari sini kita dapat titik 2,0. Kita ambil lagi X-nya sama dengan 3. Maka nilai fungsinya adalah 3 kuadrat itu 9, dikurang 6 kali 3 itu 18. Nah, 9 dikurang 18 itu berapa? 9 dikurang 18 adalah negatif 9. Negatif 9 ditambah 8 itu negatif 1. Maka kita dapat koordinat titik 3, negatif 1. Cari lagi kalau X-nya 4, maka nilai fungsinya adalah, X-nya ini kita ganti 4 ya. 4 kuadrat itu 16, dikurang 6 kali 4 itu 24. Nah, 16 dikurang 24 itu negatif 8. Ditambah 8, 0. Maka dapatlah titik 4,0. Kita cari lagi, kalau X-nya 5, maka nilai fungsinya adalah 5 kuadrat itu 25, dikurang 6 kali 5 itu 30. Nah, 25 dikurang 30 itu adalah negatif 5. Negatif 5 ditambah 8 itu adalah 3. Maka dapat titik 5,3. Satu lagi, kalau X-nya 6,
Maka nilai fungsinya adalah 6 kuadrat itu 36 dikurang 6 kali 6 itu 36. 36 kurangi 36 itu 0 tambah 8. 8. Maka dapatlah titik 6,8. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koordinat titik ini kita sudah bisa menggambarkan dari grafik ini. Ya, kita gambarkan grafik dari fungsi ini. Kita buat sumbu X dan sumbu Y. Kita gunakan mistar. Di sini nilai X-nya dari 0 sampai 6. Kita ambil 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ke kiri boleh juga. Lalu nilai Y paling tinggi itu 8. Paling tinggi nilai Y-nya 8. Kita bisa pakai skala setengahan juga bisa, setengahan senti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah negatif 1, negatif 2. Nah, sekarang ini adalah sumbu X, lalu ke atas ini sumbu Y. Nah, kita letakkan angka dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, negatif 1, ini juga negatif 1, negatif 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini boleh ya ditambah sampai 9, 10, boleh. Sekarang kita letakkan titik-titik yang ada. 0,8. X-nya 0,8 ada di sini. 1,3. 1,3. Kita bantu dengan mistar karena tidak di kertas kotak-kotak ya. 1,3. 1, 2, 3 ada di sini. Ini. Kemudian 2,0 ada di sini. 3, negatif 1. 3, negatif 1 itu berarti ke bawah ya. Ini 3, negatif 1. Di sini. Ini negatif 1-nya di sini. 4,0 di sini. 5,3. Ini lurusnya ini 5,3. Lalu 6,8. 6,8. Ini kita buat lurusnya 6, 8 di sini. Ya, ini 8-nya. Nah, kita memperoleh koordinat titik. Ada 7, tinggal kita hubungkan, maka kita akan dapat grafiknya. Ini grafiknya. Ingat, grafik fungsi kuadrat itu berupa parabola atau garis melengkung seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika nilainya A itu positif, maka grafiknya ini menghadap ke atas, terbuka ke atas. Jadi dia punya titik terendah, tetapi tidak punya titik tertinggi, karena ini sebenarnya masih bisa lebih tinggi lagi, begitu. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah kanan ya. Kita lihat yang sebelah kanan ini. Oke. Fx sama dengan negatif 2x kuadrat min 2x plus 4. Nah, kita cari juga beberapa titik ya. Beberapa titik ini bebas sebenarnya ya. Titik-titik yang kita cari ini bebas. Oke, kita ambil misalnya nilai x-nya itu negatif 3. Kalau x-nya negatif 3, maka nilai fx-nya sambil diikuti negatif 3 kuadrat itu 9. 9 dikali negatif 2 itu negatif 18. Oke, negatif 18. Kemudian ini dikurang 2 kali X. X-nya tadi negatif 2. 2 kali negatif.
Kita tulis saja ya, biar nggak bingung. Oke. Ini negatif 2, X-nya itu negatif 3 kuadrat, dikurang 2 kali negatif 3 ditambah 4. Nah, kita tinggal hitung hasilnya. Berapa? Ini 9. 9 kali negatif 2 itu negatif 18. Ini plus 6 ditambah 4. Berapa hasilnya? Oke, kita hitung. Negatif 18 tambah 6 itu negatif 12. Negatif 12 ditambah 4. Ya. Negatif 12 ditambah 4 adalah negatif 8. Dari sini kita dapat titik negatif 3, negatif 8. Kemudian kita ambil X-nya sama dengan negatif 2 misalnya ya, negatif 2. Maka nilai fungsinya adalah negatif 2 dikali, ini diganti negatif 2 kuadrat dikurang 2 kali negatif 2 ditambah 4. Kita hitung. Negatif 2 kuadrat itu 4, 4 kali negatif 2 itu negatif 8. Ditambah 4, lalu ditambah 4. Oke, berarti 0. Ya, dapatlah titik di sini negatif 2,0. Oke, kita ambil sekarang X-nya negatif 1. Maka nilai fungsinya adalah negatif 2 kali negatif 1 kuadrat dikurang 2 kali negatif 1 ditambah 4. Negatif 1 kuadrat itu 1. 1 dikali negatif 2 itu ya negatif 2. Ditambah 2, ini 0. Lalu ditambah 4, berarti 4. Nah, dapatlah titik di sini negatif 1,4. Kemudian X-nya kita ambil sekarang kalau X-nya itu 0. Ya, kalau X-nya 0 maka nilai fungsinya mudah sekali. Kalau ini X diganti 0, 0 kuadrat ya 0, 2 kali 0 ya 0, berarti 4. Maka dapatlah titik di sini 0,4. Ketika X-nya 1, maka nilai fungsinya adalah negatif 2 dikali 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 dikurang 2 kali 1 tambah 4. Kita hitung di sini saja. 1 kuadrat 1 kali negatif 2 itu negatif 2. Negatif 2 dikurang 2 itu negatif 4. Negatif 4 ditambah 4 itu 0. Maka dapatlah titik 1,0. Ketika X-nya 2, maka nilai fungsinya adalah negatif 2 dikali 2 kuadrat. Lalu dikurang 2 kali 2 ditambah 4. Berapa? Kita cek ya. 2 kuadrat itu 4. Oke, 4 dikali negatif 2 itu negatif 8. Nah, negatif 8 dikurang, ini 2 kali 2 itu 4. Nah, negatif 8 dikurang 4 itu negatif 12. Negatif 12 ditambah 4 adalah negatif 8. Dapatlah titik di sini 2, negatif 8. Nah, dari beberapa titik ini kita sudah bisa gambarkan grafiknya. Oke, nilai X dari negatif 3 sampai 2, lalu nilai Y-nya atau nilai fungsinya paling kecil adalah negatif 8. Jadi ini ke bawah grafiknya. Kita lihat ya. Kita gambar dulu grafik dari fungsi ini. Biasakan kita waktu menggambar menggunakan mistar. Oke. Nilai fungsi paling tinggi negatif 8. Ini paling besar 4. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Boleh sampai 13 ya. Lalu, nah karena ini
banyak ke bawah, jadi ke atasnya ini. Dari sini aja. Nah, nilai X-nya dari negatif 3, tadi kita ambil sampai 2. Berarti ini 1, 2, ini boleh 1, 2, 3. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita beri angkanya. Di sini selalu 0. Ini 1, ini 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ke atas 1, 2, 3, 4 ya. Ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Sekarang kita letakkan koordinat titik tadi yang sudah kita hitung ya di sini. Berapa saja? Negatif 3, negatif 8. Negatif 3, negatif 8. Negatif 3, negatif 8. Oke, bentar. Di sini negatif 3 ini. Ya, kalau pakai kertas kotak-kotak lebih enak sebenarnya di sini ya. Nah, di sini ini negatif 3, negatif 8. Lalu negatif 2,0 di sini, negatif 2,0 di sini. Kemudian negatif 1 dengan 4, negatif 1,4, jadi ke atas ya. Negatif 1,4 di sini. Lalu 0, 4 juga, 0,4 di sini. Kemudian 1,0 di sini. 2, negatif 8. 2, negatif 8. Sini. Nah, melihat grafik ini, kita lihat sini bahwa dua titik ini sejajar. Artinya apa? Bahwa tengah-tengahnya ada di antara titik ini. Di antara min 1 dengan 0, berarti min setengah ya. Nanti bisa dicari kalau X-nya min setengah berapa. Tapi dari sini kita sudah bisa menggambarkan grafiknya jadi bentuknya begini. Ini. Nah, pastinya puncaknya ada di antara ini. Nah, gini. Oke. Nah, dengan demikian kita sudah bisa membedakan karakteristik grafik dari kedua fungsi ini. Jadi ketika nilai A-nya itu positif, ya, mungkin ini bisa menjadi sebuah kesimpulan kita ya. Kalau A-nya positif, ini, maka grafik itu akan terbuka ke atas. Jika A positif itu begini, lebih dari 0, itu positif. Jadi jika A positif, itu lebih dari 0, ya, ini positif, maka grafik terbuka ke atas. Ya, ke atas maksudnya dalam posisi di kertas kita. Nah, sedangkan kalau A-nya negatif, seperti di sebelah kanan, ini A-nya negatif. Ya, tadi ketemu nilai A itu adalah negatif 2. Maka grafik terbuka ke bawah. Oh ya, saya lupa. Nah, kalau terbuka ke atas berarti dia memiliki nilai minimum. Ini memiliki nilai dan memiliki nilai minimum. Nilai minimum artinya nilai paling kecil. Ini nilai paling kecil. Tapi paling besar dia tidak punya. Nah, sedangkan untuk yang nilai A-nya itu negatif, ya, kita tulis di sini ya. Ini, jika A negatif itu berarti kurang dari 0, gini. Negatif. Ya, maka grafik terbuka ke bawah. Atau tengkurap juga boleh ya. Nah, dalam hal ini berarti dan memiliki nilai maksimum, nilai tertinggi.
Dia tidak punya nilai terendah. Ini nilai tertinggi adalah di puncak ini, tapi terendah ke bawah tidak ada batasnya. Oke, demikianlah pembahasan pertama berkaitan dengan pengaruh koefisien X kuadrat ya pada fungsi kuadrat terhadap karakteristik dari grafik fungsi. Jadi sekali lagi, jika A positif, jadi tinggal lihatnya di sini ya. Kalau A itu positif, koefisien dari ini, maka grafik akan terbuka ke atas dan punya nilai minimum. Tetapi jika A-nya negatif, A itu koefisien dari X kuadrat, maka grafik akan terbuka ke bawah dan memiliki nilai maksimum.